Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kemarin atau yang tadi kita sempat bikin activity diagram untuk pengecekan saldo ya. Nah, ini use case utamanya. Kemudian kita tadi udah bikin activity diagram cek saldo. Coba kita buka ya. Klik 2 kali ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang namanya activity diagram untuk transfer uang ya, teman-teman. Karena tadi kita udah bikin yang ini ya. Nah, kita sekarang bikin yang transfer uang nih. Oke, langsung aja teman-teman. Pastikan teman-teman ininya aktif. Ya, kemudian diklik ini ya, icon ini. Nah, ini jangan lupa nih diganti teman-teman ya. Digantinya dengan mentransfer uang ya. Transfer uang sesuai dengan ini ya, teman-teman. Use case-nya. Transfer uang. Nah, kemudian pastikan pilih yang behavioral ya. Kemudian activity. Oke. Nah, tungguin prosesnya. Ini lembar kerjanya udah terbuka ya, teman-teman. Dan di sini juga udah apa namanya? Oh, larinya ke sini ya, nggak apa-apa, nanti dia akan ke atas sendiri ya, teman-teman. Oh, sorry. Kita harus ada namanya ini ya, activity diagram ya, teman-teman. Kita kurang lengkap, coba kita rename. Nah, activity diagram transfer uang. Oke, kita oke. Nah, kemudian dia akan sejajar dengan yang lain ya, teman-teman. Nah, setelah lembar kerja terbuka ini ya, teman-teman, kita akan memulai membuat diagram activity untuk transfer uang ya. Jadi, yang pertama teman-teman bikin partitionnya dulu untuk membedakan antara fisik dengan sistemnya. Nah, partition bikin di sini. Nah, tungguin beberapa saat supaya propertiesnya muncul ya, teman-teman. Nah, setelah muncul di sini, teman-teman bisa namai dengan nasabah ya. Sesuai dengan nama aktornya ya, teman-teman. Nama aktornya nasabah, aktornya pengguna, konsumen ya. Kalau user masih umum ya. Nah, terus teman-teman klik ini ya, tombol ini, icon ini nih. Nah, supaya dia ke atas seperti ini ya, portrait. Nah, selanjutnya teman-teman bikin partition lagi untuk sistemnya ya, teman-teman. Kita namain ATM sistem ya. Nah, kemudian teman-teman portrait. Nah, teman-teman geser, pepetkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa sambil ditarik ke bawah untuk dipanjangin. Nah, seperti ini. Jangan lupa di save. Teman-teman rajin save ya. Nah, selanjutnya, nah coba saya mau lihat. Oh, nanti aja deh ini buat nama ini ya. Jadi wajib sama ya, teman-teman. Supaya nanti saat dikompil ya, saat dikompil itu tidak terjadi masalah ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman mulai ya, seperti biasa memulai. Nah, tungguin propertiesnya. Nah, beri nama mulai ya, teman-teman. Enter. Nah, selanjutnya teman-teman membuat activity flowchart-nya ya. Activity flow control ya, flow control. Sorry, ada kesalahan. Tekan, tarik, lepas. Action. Oh, sorry, activity kok ini ya. Memilih mentransfer uang di menu utama ya, teman-teman. Enter. Nah, selanjutnya teman-teman disesuaikan. Nah, setelah memilih transfer uang di menu utama, itu selanjutnya akan memasukkan akun tujuan ya. Nah, teman-teman bikin lagi di sini.
activity flow-nya, memasukkan account tujuan, memasukkan account tujuan. Nah, teman-teman disesuaikan lagi. Nah, teman-teman bikin lagi, memasukkan jumlah uang yang akan dikirim ya teman-teman. Memasukkan jumlah uang yang dikirim. Nah, jadi setelah memasukkan uang yang dikirim, di sistemnya akan memproses, memvalidasi akun tujuan ya, valid atau tidak, ya kan? Anggap aja kita valid ya teman-teman, valid dulu. Nah, kita baru lari ke sistemnya untuk memproses, memvalidasi jumlah akun tujuan ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan ini ya teman-teman, dirapikan. Nah, selanjutnya setelah memvalidasi, ya di situ nanti akan ada pertanyaan ya teman-teman, if ya, discussion ya, valid dan tidak valid ya. Kita bikin yang valid dulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih discuss. Nah, teman-teman dibawahin, kemudian pilih discuss ya teman-teman, flow control flow ya. Nah, di sini berupa pertanyaan ya teman-teman. Account, gimana tulisannya? Account apakah valid ya? Ini harus ada tanda tanya ya teman-teman. Nah, apabila ini hurufnya mengganggu nih teman-teman bisa geser hurufnya ya. Nah, misalkan ini hurufnya tulisannya mengganggu, teman-teman bisa taruh sini ya. Misalkan secara mengganggu ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya anggap saja kita sesuai ya teman-teman. Maksudnya anggap saja kita valid dulu. Nanti kita baru bikin yang nggak validnya. Nah, selanjutnya kita bikin lagi, anggap aja valid. Kalau valid kan terus melanjutkan proses ya teman-teman. Nah, valid menghitung kecukupan saldo pengirim ya. Menghitung saldo pengirim. Enter. Nah, kita sesuaikan. Nah, anggap saja ini cukup ya saldonya ya. Anggap saja dulu cukup. Nah, anggap saja cukup, kita akan melakukan transfer uang nih teman-teman. Kita bikin activity lagi. Nah, anggap saja cukup. Kita akan melakukan mentransfer uang ya. Enter. Nah, ini kita sesuaikan. Oh, sorry teman-teman. Ini ada dua discuss lagi harusnya ya. Pertanyaan antara cukup nggak cukup ya. Ini kita bikin yang cukup dulu. Discuss ya teman-teman. Discussion. Apakah saldo cukup? Nah, harus tanda tanya ya. Nah, anggap saja saldo cukup. Anggap saja saldonya cukup, kita bikin new activity flow-nya
transfer uang ya. Nah, kita sesuaikan lagi posisinya. Nah, setelah itu selesai ya teman-teman. Setelah itu kita, kalau dari sini tadi saya nggak berhasil, saya dari sini aja ya. Final. Selesai. Nah, di samping teman-teman nanti mendesain ini, teman-teman juga harus bisa membaca ya. Maksudnya membaca gambar ini ya. Menjelaskan gambar ini teman-teman juga harus bisa ya. Jadi keterampilan di samping teman-teman mendesain ini, teman-teman juga harus bisa menjelaskan ya. Seperti apa berjalannya aplikasi yang kita bikin ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk garisnya ini kita beri nama nih pen ya. Sorry, mana nih? Line style. Dikasih nama ya teman-teman. Jadi namanya ini, oh ini klik 2 kali nih teman-teman. Klik 2 kali. Setelah aktif klik 2 kali. Nah, baru kita nama ya. Artinya ini yang validnya ya. Nah, kalau valid dia akan melanjutkan. Nah, ini nanya apakah saldo cukup ya, ini dianggap aja ya dulu, yang valid dulu ya. Nah, kalau tulisannya mengganggu ini nanti bisa digeser-geser ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita bikin untuk discussnya yang tidaknya ya teman-teman. Jadi aktor memilih transfer uang di menu utama, selanjutnya memasukkan akun tujuan, selanjutnya memasukkan jumlah uang yang dikirim, dan sistem memvalidasi akun tujuan ya. Setelah tujuan akan ada pertanyaan apakah akun valid. Nah, misalkan iya, sistem akan menghitung saldo pengirim, dan misalkan saldonya cukup, ya dia akan mentransfer uang ya, dan selesai. Nah, terus kita membuat kondisi di mana akunnya tidak valid nih. Nah, kita nanti akan kembalikan lagi ke memasukkan jumlah uang ya teman-teman. Memasukkan jumlah uang karena di sini kan sekaligus ya teman-teman. Jadi di samping memasukkan akun tujuan sama saldo juga ya. Nah, kita bikin ini. Nah, sampai titik-titik ini berubah ya teman-teman. Nah, tepas mana nih? Activity control. Tuh. Tungguin dulu. Nah, ini dikasih nama. Oh, apa nih? Oh, jangan ya, jangan dikasih nama ya. Coba di oke dulu deh. Apa yang terjadi? Oh, dia akan membuat lagi ya. Ini di undo ya, teman-teman. Jadi kita butuh garisnya aja ya. Flow-nya doang ya. Nah, sampai ini aktif ya, teman-teman. Tuh, berubah ya. Kita actionnya control flow. Jadi garisnya aja ya. Oh, ada actionnya juga. Oke, kita cancel aja teman-teman. Kita cancel, kita undo. Ini kita delete. Oh, waduh, hilang ya. Oke, nggak apa-apa, kita bikin lagi untuk ininya ya teman-teman. Ini diaktifin dulu, kemudian flow-nya. Oh, sorry. Oh iya. Ini dari sini save dulu deh, takut hilang ya. Nah, garis ini kita tembak sini sampai berubah, lepas, terus namanya apa ya, teman-teman? Action.
bukan ya, control flow ya, control flow aja namanya. Oke, berarti dari sini juga sama ya, ini tarik sini namanya control flow aja. Oke, nah terus pertanyaannya bagaimana kok garisnya nabrak begini ya, harusnya garisnya ke sini ya teman-teman, biar bagusnya ke sini arahnya ya. Ini teman-teman bisa klik kanan, kemudian bend line at cursor ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Coba ke sini dulu. Nah terus di lagi, bisa nggak nih di bend lagi? Oh bisa ya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Nah gitu supaya rapi ya teman-teman. Terus diklik lagi, klik kanan, bend lagi. Nah di sini ya teman-teman. Nah ya seperti ini juga boleh lah. Nah gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya garis ini dikasih nama ya teman-teman. Caranya klik 2 kali tadi, klik. Nah, dia kasih keterangan tidak ya, ini yang tidak valid. Jadi kalau akun tujuannya tidak valid, dia akan dikembalikan ke memasukkan jumlah saldo ya di sini ya, memasukkan uang yang dikirim, akun gitu ya. Nah selanjutnya untuk saldo ini juga sama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya apa namanya saldonya tidak cukup ya, oh sorry ini larinya ke sini ya teman-teman. Oke sorry. Nah larinya ke sini ya teman-teman. Yaudah nih gini aja. Nah sorry ini memasukkan akun ya. Nah memasukkan akun tujuan. Kalau misalnya yang tidak cukup, misalkan yang tidak cukup larinya baru ke sini ya teman-teman. Nah yang control flow, kemudian di bend, klik kanan bend. Nah ini terserah mau di sebelah sini atau di sana boleh ya. Saya mau di sini saja ya teman-teman. Nah setelah oke lepas, baru klik 2 kali kasih nama tidak ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kita coba mulai belajar membaca ya teman-teman, atau menjelaskan dari diagram activity ini ya. Di samping kita apa namanya mendesain ya teman-teman. Jadi di sini ada partition yang membedakan di mana ada fisik, kondisi fisik dan sistemnya ya teman-teman. Perilaku sistemnya ya. Di sini aktornya memulai, nasabahnya memulai. Nasabah akan memilih jumlah uang di menu utama ya, di mesinnya ya. Selanjutnya memasukkan tujuan account. Nah, selanjutnya akan keluar menu memasukkan jumlah uang yang akan dikirim. Nah, selanjutnya sistem akan memvalidasi tujuan account. Nah, seandainya apakah account valid? Ya, seandainya ya, dia akan menghitung saldo pengirim cukup atau tidak ya. Tentunya kalau tidak cukup ya nggak bisa lanjut ya. Nah, ini apakah saldo cukup? Ya, seandainya iya, dia akan mentransfer uang dan selesai. Nah, di sini ada 2 kondisi ya teman-teman. Misalnya akun itu tidak valid. Nah, dia akan dikembalikan ke menu memasukkan tujuan account, ya kan? Selanjutnya memasukkan jumlah pengirim lagi, jumlah yang dikirim, sistem memproses atau memvalidasi akun tujuan, misalkan benar ya, akan menghitung saldo. Ya, seandainya saldo itu tidak cukup, nah dia akan dikembalikan ke menu memasukkan uang yang dikirim atau memasukkan jumlah saldo lagi ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk video di pembuatan diagram activity transfer uang seperti ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.